Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam satu dulu. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari jemaat Tuhan, kita datang dan naikkan ucapan syukur kita naikkan pujian oleh karena kemurahan dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan boleh atas izin daripada kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, dan bersandar pada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan dalam hidup kami, ajar kami untuk memohon, bersandar, dan sungguh-sungguh Tuhan mau mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena sungguh Tuhan, siapakah kami manusia ini? Kami tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, karena kasih-Mu yang setia, Engkau yang boleh menebus kami Tuhan dengan darah yang mahal. Engkau boleh melayakan kami disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib yang boleh mati menebus dosa-dosa kami. Dan ajar kami dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami boleh hidup dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan hidup kami boleh memancarkan akan berkat-berkat Tuhan, memancarkan buah-buah roh, agar sungguh hidup kami berkenan dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami usahakan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, pribadi dan pas pribadi. Firman Tuhan boleh menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menolong kami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama gereja segala abad dan segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sesaat yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri ya. Kita berikan senyum. Bisa kasih senyum atau kasih tangan ya kanan kiri kita, coba kasih salam. Semuanya ayo bergerak ya, kita berikan senyum ya. Kita mau katakan sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang lain, Tuhan yang sungguh dengan biar kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini dengan bertepuk tangan. Ayo yang semangat tepuk tangannya ya. Ayo biar sungguh kita hangatkan kepada kita, hangatkan hati kita semua ya. Lebih kencang lagi tepuk tangan.
baik? Amin. Ya, cepat bisa duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh kita mau taat dan setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Biarlah kita boleh bawa hati kita untuk menyembah pada dalam roh dan kebenaran. Kita naikkan pujian hati sebagai hamba. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan bulan lepas bulan, kami boleh memasuki di bulan ke-9 di tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami di tengah keluarga kami. Kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan pada waktu kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Kali lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kami yang rendah Tuhan, untuk mau diajar oleh Tuhan, dan mau menerima akan
kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh nyatakan juga di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh datang menyembah beribadah kepada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dengan tema yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, maaf sebentar. Tema khotbah kita pada pagi hari ini dengan tema kemurahan Allah. Mari kita melihat di Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Kalau sudah mendatatnya, saya mengajak kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, kalau kita boleh memasuki di tahun yang di bulan yang ke-9 ini, di tahun ini saudara, dan hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apa yang kita boleh jalani di dalam kehidupan kita, di mana hampir 6 bulan di new normal ini, di dalam kehidupan kita, yang di mana kita menjalani satu kehidupan yang baru. Kita harus menjalani satu kehidupan yang berbeda sebelum pandemi COVID-19 ini. Kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan. Satu hal yang di dalam kehidupan kita mungkin suatu hal yang dimana kita boleh menjalaninya. Satu kehidupan yang senantiasa kita juga waspada di dalam apa yang kita lakukan, kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi saudara, ini satu kenyataan yang harus kita lewati, jalani di dalam kehidupan kita, yang dimana saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari kalau kita sampai hari ini kita boleh menikmati atau kita boleh menerima akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya saudara, bagaimana berkat Tuhan bukan saja kita melihat secara materi, tetapi juga kesehatan, kekuatan, penghiburan yang Tuhan berikan di dalam seluruh kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Pasti saudara, kita ada satu pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Pasti kita akan menemukan masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang kita juga nggak tahu di masa-masa hari-hari kita ke depan. Tetapi saudara, kita boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh kita menyadari bahwa semua itu karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu kita boleh mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saudara, ini semua karena kemurahan Allah, kemurahan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan saudara di dalam Roma 12 ini, di mana dia mau memberikan satu nasihat kepada jemaat atau orang Kristen di Roma. Tetapi saudara, dia memakai, sebelum memberikan nasihat itu saudara,
dia memakai kata demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Nah saudara, apa artinya ketika Rasul Paulus sebelum dia memberikan nasihat, tetapi dia mengatakan demi kemurahan Allah? Rasul Paulus dia menyadari bahwa hidupnya saat itu ketika Tuhan memanggil dia, memilih dia di dalam perjumpaannya dengan Kristus di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus yang kita kenal, kehidupan Rasul Paulus dahulu yang sebelum mengenal akan Kristus, sebelum berjumpa dengan Kristus, kehidupannya tanpa Allah, kehidupannya tidak takut kepada Allah, kehidupannya menganiaya orang Kristen, hidup di dalam kebencian kepada orang Kristen, sehingga menganiaya, mengejar terus orang Kristen. Ketika di dalam perjalanan di Damsyik, maka Rasul Paulus dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, dia boleh menerima akan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan panggilan Tuhan untuk dia boleh sesuai kehendak Allah menjadi rasul. Dia boleh memberitakan Injil. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana pengajaran dan pelayanan daripada Rasul Paulus di dalam, dia juga boleh pergi dari satu kota ke kota lain, memberitakan Injil. Dan sampai ke Roma, saudara, bagaimana dia di Roma juga bukan satu kehidupan dia yang menyenangkan, ya. Jadi bagaimana saudara Rasul Paulus di penjara sampai dia ke Roma, tapi di Roma memang bukan masuk ke dalam satu penjara yang secara umum, tetapi dia dipenjarakan rumah. Tetapi saudara, Rasul Paulus dia tetap terus setia melayani Tuhan. Dia boleh terus melayani Tuhan, terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang datang. Dan juga bagaimana Rasul Paulus dia boleh sungguh, bukan saja dia boleh melayani orang-orang pada saat itu yang datang memberitakan Injil, tetapi Rasul Paulus dia juga boleh mengembalakan agar jemaat atau orang-orang Kristen di Roma. Kalau kita melihat saudara bagaimana pengajaran daripada Rasul Paulus yang begitu jelas, ya, begitu kebenaran-kebenaran pengajaran di dalam penebusan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Roma ini, maka kita melihat siapa manusia yang sudah semuanya jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, pada waktu semua itu, saudara, Rasul Paulus dia boleh mendapatkan akan kemurahan Allah di dalam kehidupannya dan pelayanannya. Bahkan saudara, pada waktu dia mau memberikan nasihatnya kepada jemaat di Roma, dia memakai kata demi kemurahan Allah. Rasul Paulus dia boleh menerima akan kemurahan Allah dan di dalam kehidupannya oleh karena kemurahan Allah. Tetapi saudara, bukan satu jalan yang menyenangkan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita melihat banyak pengorbanan daripada Rasul Paulus. Dia rela memikul salib, bahkan nyaris mati di dalam dia memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudara sekalian, bagaimana Rasul Paulus oleh kemurahan Allah senantiasa di dalam pemeliharaan Allah. Nah, saudara, apa artinya jadi kemurahan Allah? Kemurahan Allah adalah merupakan kebaikan Allah yang Allah nyatakan, ya. Kemurahan yang sangat
di mana kebaikan Allah itu dinyatakan, kasih Allah itu diberikan kepada orang-orang percaya yang setia di dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Dan Rasul Paulus dia boleh sungguh merasa tidak layak. Padahal dia seorang rasul. Kenapa pakai kata demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu? Tentunya seorang rasul, saudara, nggak perlu lagi mungkin ya pakai kata demi kemurahan Allah, karena dia seorang rasul, dia dipercaya, dia diterima, dan dia semua orang banyak yang mengetahui dia seorang rasul. Tetapi Paulus menyadari kalau dia juga boleh melayani dan boleh mengajar akan jemaat Tuhan dan menasihatkan jemaat Tuhan, semua karena oleh kemurahan Allah. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat pertama ini, maka apa nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat atau orang Kristen di Roma? Saudara, seringkali saudara hidup orang Kristen pada waktu dia percaya saja, percaya terima Tuhan, dia menyadari bahwa dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi tidak stop sampai di sana sebetulnya, saudara. Penyerahan akan yang dikatakan di dalam ayat ini oleh Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita melihat bahwa kehidupan orang percaya bukan saja stop di dalam penyerahan hidupnya pada waktu percaya, tetapi ketika mengikut Tuhan, maka saudara, kita harus terus senantiasa mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan. Saudara, maka ada hal yang kita harus melihatnya, saudara, bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita, maka saudara dikatakan persembahkanlah persembahan yang hidup. Saudara, berarti roh jiwa kita yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan akan hidup kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita boleh menerima penebusan, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah kita memiliki satu hidup yang baru. Maka hidup yang baru itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bukan saja, saudara, kita mempersembahkan hidup kita, tetapi juga dikatakan yang kudus. Saudara, kita sudah mendapatkan pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sudah disucikan karena penebusan darah Kristus yang memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, dikatakan yang kudus. Berarti kita mempersembahkan akan tubuh kita, hidup kita yang kudus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus memelihara akan kehidupan yang kudus itu di hadapan Tuhan. Bukan saja kudus, saudara, tetapi juga dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berarti, saudara, segala perkara di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita baik di dalam senang atau tidak senang, menyenangkan atau tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Saudara, bukankah lagu yang kita sukai, ya? Menyenangkanmu, senangkanmu. Saudara, menyenangkan Tuhan. Mungkin mudah saudara kalau kita menyanyikan. Tapi ketika kita menjalani akan kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, tidak mudah. Kita percaya Tuhan Yesus mudah. Maka itu saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan mengikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus mudah. Tetapi menjalani kehidupan sebagai orang percaya tidak mudah. Karena apa saudara? Karena hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Maka itu saudara, dikatakan itu ibadahmu yang sejati. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati. Nah, saudara, ibadah di sini adalah merupakan satu hal yang kita mengerti bukan pada waktu kita datang hari Minggu, datang ke gereja, beribadah seperti ini. Jadi pengertiannya ibadah di sini adalah melayani Tuhan, melayani kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan ketika kita mempersembahkan tubuh kita di dalam penyerahan diri hidup kita kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Maka di sanalah pengertian ibadah yang sejati, ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti kita mau melayani kepada Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah. Jadi ibadah saudara bukan di dalam pengertian ketika kita datang, tetapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara kita boleh hidup menjadi orang-orang percaya yang hidup selalu mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu kehidupan kita dan kita juga boleh melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, semua itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu juga kemurahan Tuhan. Kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh hidup kudus, dan kita mempersembahkan hidup kita yang hidup ini, yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama dikatakan firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Pelayanan apa saudara? Pelayanan yang Tuhan berikan kepada Paulus sebagai rasul yang boleh memberitakan Injil, yang boleh bersaksi, pergi memberitakan Injil. Maka itu saudara, melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
apa yang kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan, anugerahnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau pagi hari ini saudara, kita boleh diingatkan di dalam perjamuan kudus, kita boleh mengingat kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka saudara, kita merenungkan kembali, bukan karena saya layak, saya lebih baik, tapi saya orang berdosa yang sudah menerima anugerah Allah, sehingga saya boleh menjadi anak-anak Allah. Saya menerima pengampunan, penebusan dosa. Maka itu saudara, kita boleh menyadari saudara, setiap kali kita mengingat kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah mengalami menerima kasih Tuhan itu, kasih Kristus itu di dalam hidup kita, maka saudara, semua karena kemurahan Allah. Kalau saya hari ini masih ada dan Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan saya, kita boleh menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini, yang ke depan kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Tetapi saudara, kita mohon kemurahan Allah yang menolong di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan boleh nyata juga di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan juga boleh nyata di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ialah ketika kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Kita ingat satu ayat di dalam Mazmur 103. Mazmur 103. Ayatnya yang kedua. Mazmur 3 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan merupakan hal yang kita boleh nyatakan bagaimana akan kasih pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, kita boleh menyatakan syukur kita atas kemurahan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya juga boleh merenungkan bagaimana pelayanan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Semua karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Bulan depan, sebulan lagi saya genap 60 tahun. Dan di dalam 60 tahun usia saya merenungkan kembali, kira-kira 30 tahun saya sudah melayani Tuhan. Dan saya bersyukur juga bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga, sejak dari pernikahan bulan depan genap 25 tahun. Saudara, semua itu saya merenungkan karena kemurahan Tuhan. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan waktu saya muda, kalau Tuhan kehendaki saya boleh melayani sampai 60 tahun, ya. Tetapi saudara, sekarang sudah lebih dari 60 tahun, nggak emeritus melayani Tuhan, dan masih melayani Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan memimpin di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, di masa-masa pandemi COVID ini Tuhan, kami boleh menjalaninya hampir 6 bulan Tuhan, dan kami tidak tahu apa yang di depan kami, tapi kami percaya Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa ada. Biarlah Tuhan kami tidak melupakan akan segala kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, mata-mata karena kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada-Mu, mengenal Engkau. Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus menolong kami, menyadari kami kalau kami boleh hidup sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus kita. Kita menaikkan pujian Tercurah Darah Kristus. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bait pertama dan yang kedua.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih pengorbanan-Mu Tuhan yang boleh menjadikan kami milik-Mu dan Kau menjadi milik kami. Di dalam persekutuan perjamuan kudus ini Tuhan, dengan Engkau, dengan saudara seiman, kami boleh menerima akan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyucikan dan melayakkan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biar yang lalu di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni, sucikan kami ya Tuhan. Biar kami juga boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan setiap kami yang boleh dalam persekutuan perjamuan kudus ini. Baik kami yang di sini Tuhan maupun juga di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada waktu malam Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan. Setelah makan, lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita nyatakan syukur kita mau makan bersama-sama roti ini yang melambangkan tubuh Kristus untuk penebusan pengampunan dosa kita. Mari dengan penuh ungkapan syukur kita menerima. Kita mengangkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Mari dengan penuh ucapan syukur kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa untuk minta penunjuk hari untuk menaikkan doa syukur kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini, di awal bulan ini, kami boleh sekali lagi diundang untuk satu meja perjamuan dengan Engkau. Biarlah setiap peringatan yang kami lakukan melalui perjamuan kudus ini, kami boleh tetap mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Dan biarlah melalui peringatan ini juga kami boleh kembali berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, sebab kami lemah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Iman silakan duduk kembali sambil kita mau mempersiapkan, kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama menyerahkan akan keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita, usaha pekerjaan. Kita berdoa menyerahkan juga akan gereja kita, bangsa negara kita. Mari kita menaikkan doa bersama-sama. Saya akan memimpin saudara berdoa di dalam hati masing-masing. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan Tuhan akan setiap keluarga kami, ya Tuhan, seisi keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara akan iman kami dan menolong Tuhan di dalam, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus senantiasa memimpin, memberkati di tengah keluarga kami masing-masing, ya Tuhan. Dalam menjalani hari-hari ke depan Tuhan, kami tidak tahu, kami menyerahkan ke dalam tangan. Dengan iman kami percaya Tuhan, dengan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, senantiasa Engkau boleh nyatakan di dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing Tuhan, di dalam seluruh anggota keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha.
Kami mohon berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau menolong dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau juga nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Jalan para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan kekuatan untuk juga boleh menjalani dan juga menanggulangi daripada wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap masyarakat juga boleh menjalaninya dengan benar ya Tuhan. Di dalam new normal ini Tuhan, bagaimana menjalani satu tatanan kehidupan yang baru, hingga kami juga boleh dapat waspada, kami juga boleh dapat tercegah ya Tuhan. Terlebih lagi kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melindungi kami. Kayak anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu, masa depan gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memulai, kami percaya Tuhan, Kau terus memimpin dengan kemurahan Tuhan. Tuhan boleh pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini, boleh semakin luas, dan Injil Tuhan boleh diberitakan. Banyak orang yang boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doxologi. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dan kemurahan Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menolong, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.